Pemirsa, niat yang baik tentu harus menggunakan cara yang baik. Narasi berkesinambungan dan keberlanjutan dinilai sebagai hal yang baik. Tapi jangan menggiring opini publik bahwa calon pemimpin yang baik hanya yang mendapat endorsement politik. Walau memicu polemik dan menuai kritik, Presiden Joko Widodo 1 tahun belakangan makin asyik cawe-cawe dalam urusan politik. Presiden semestinya tidak mempraktikkan politik partisan dan menjadi seorang negarawan yang berdiri di atas semua golongan. Presiden sangat baik bahwa jangan salah memilih pemimpin, karena yang kita butuhkan adalah yang bisa membawa bangsa ini kepada lompatan besar tadi. Dan karena itu memang bagi bangsa kita harus mencermati. Walau berbeda pilihan politik, kubu baca pres Anies Baswedan terbukti tidak asal mengkritik. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kiai agar memilih pemimpin yang benar dinilai kubu Anies Baswedan sebagai hal baik. Tentu, ada satu yang jadi catatan. Jangan menggiring opini publik bahwa calon pemimpin yang baik hanya yang mendapat endorsement politik. Yang tidak boleh terjadi adalah kalau ciri-ciri pemimpin itu disederhanakan, misalnya soal rambut, soal kerut. Niat baik tentu harus menggunakan cara yang baik. Saat meninjau proyek pembangunan pabrik foil tembaga di Gresik, Presiden Joko Widodo kembali menggaungkan narasi kesinambungan dan keberlanjutan. Kali ini menggunakan argumentasi, memilih pemimpin yang benar dalam Pilpres nanti. Ini mungkin untuk para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para kiai yang kami cintai. Sudah saya sampaikan, oleh sebab itu pemimpin yang akan datang ini sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Begitu benar kita pilih, negara ini akan insya Allah melompat menjadi negara maju. Narasi kesinambungan dan keberlanjutan selalu menjadi mantra saat Joko Widodo berbicara soal transisi kepemimpinan nasional. Pesan yang ingin disampaikan, agaknya Joko Widodo telah menyiapkan sosok-sosok yang dianggap cakap sebagai pewaris tahta. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Bila Anda mengikuti dinamika politik nasional, tentu tak sulit memahami kemana arah pernyataan Presiden Joko Widodo. Walau memicu polemik dan menuai kritik, Presiden Joko Widodo 1 tahun belakangan makin asyik cawe-cawe dalam urusan politik. Selain mengorkestrasi parpol koalisi pendukung pemerintahan, Presiden Joko Widodo juga menggalang kekuatan melalui para relawan. Jangan salah memilih pemimpin. Karena keadaan dunia tidak normal. Global tidak normal. Geopolitiknya karena perang, juga geoekonominya. Berbagai sinyal yang kerap dilempar Joko Widodo dinilai berpotensi disalah tafsirkan jajaran birokrasi. Presiden Joko Widodo semestinya tidak mempraktikkan politik partisan dan menjadi seorang negarawan yang berdiri di atas semua golongan. Pada 1-2 nama
dan terkesan dibaca oleh sebagian pihak itu kurang menampilkan treatment yang setara dengan nama di luar Mas Ganjar dan Pak Prabowo, itu bisa menimbulkan tafsir yang terlalu jauh, terutama oleh mereka yang punya instrumen kekuasaan. Nah ini bahayanya, gitu ya. Makanya saya selalu ingatkan, jangan sampai ya kesan semacam ini makin menyeruak sehingga presiden dianggap kurang netral. Jadi meskipun tidak menunjuk nama, tapi lagi-lagi itu bisa ditafsirkan lebih jauh oleh mereka yang berada dalam instrumen kekuasaan. Tepatlah pendapat Ketua Umum Partai Nasdem saat berpidato di Makassar. Pemilu bukan hanya melihat kawan dan lawan, jangan hanya bertumpu pada kepentingan pribadi dan kelompok, karena butuh kerja bersama agar unggul di tingkat dunia. Kita harus saling bergandengan tangan. Bukan hanya melihat kau di sana, aku di sini, ini kawanku, kau lawanku. Bukan, itu salah semuanya. Bukan itu yang kita cari dalam berbangsa dan bernegara di negeri kita sendiri. Kita berkompetisi dengan dunia, bukan di antara sesama anak negeri. Semangat inilah adalah semangat yang namanya Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia yang dimiliki oleh Nasdem. Maka mengedepankan pikiran-pikiran, political gagasan yang tidak hanya bertumpu pada kepentingan pribadi dan kelompok, bahkan partai ini, alam menjadi komitmen bagi kita semua.